Halo, kembali lagi di channel saya, channel Koharain. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih yang harus kalian bawa ketika akan mendaki gunung. Dan akan muncul suatu pertanyaan, kenapa saya sampai membahas peralatan yang harus dibawa ke gunung itu apa aja sih. Yang pertama yaitu karena mungkin kalian tahulah belakangan ini sedang ada musibah, yaitu ada beberapa ada beberapa pendaki yang hilang di gunung, baik pendaki yang tersesat, terus hipotermia, ada juga yang hipotermia sampai kehilangan nyawa, ada yang masuk ke jurang, dan yang paling hangatnya itu pendaki di Gunung Piramid yang tersesat masuk ke jurang dan akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Ini menurut saya sesuatu yang sangat disayangkan sekali, karena pertama, gunung itu tempat yang masih begitu asri, jauh dari orang-orang, hingga kalian harus bisa menjaga diri sendiri lah. Dan menurut saya cara untuk menjaga diri tersebut yaitu dengan melengkapi peralatan yang memadai. Ya, seperti yang ada di belakang saya, ini semua tuh peralatan yang nanti akan saya pakai, yang sering kali saya pakai ke gunung. Dan saya rekomendasikan buat kalian yang mau muncak ke gunung maupun camping ceria, dimohon untuk melengkapi peralatannya, jaga tutur kata dan perilakunya gitu. Jadi jangan sampai pendakian kalian merupakan pendakian terakhir untuk selamanya. Itu yang menurut saya sangat disayangkan. Banyak yang sekarang ini kan mendaki itu seperti menjadi hits ya, lagi jadi trending lah. Banyak apalagi para remaja-remaja kaula muda lah yang lagi puber-pubernya mencari jati diri. Mereka memaksakan untuk mengikuti tren yang ada tanpa dilengkapi dengan yang pertama yaitu peralatan. Yang penting peralatan dulu. Yang kedua itu ada fisik atau cara kita bisa bertahan hidup ya, atau pokoknya cara kita bertahan hidup di hutan ketika ada suatu musibah atau permasalahan. Memang memang ajal itu tidak ada yang tahu di mana dan kapan dan dengan cara seperti apa. Tetapi ketika kalian mendaki gunung, selayaknya kalian harus bisa menjaga diri, melengkapi peralatan, terus tidak berperilaku yang seenaknya. Tempatkanlah kalian sebagai tamu dan bisa menjadi tamu yang baik di tempat yang kalian tidak ketahui. Oh iya, jadi ceramah ya. Nah, bentuk peralatan yang sering saya bawa yang menurut saya paling penting yaitu ini nih, carrier ya. Carrier ini tuh saya pakai carrier Consina 60 liter terapi, dan menurut saya sesuai dengan tinggi badan saya, cocok. Terus ya lumayan lah, harganya juga tidak terlalu mahal. Yang kedua yaitu ini nih, sleeping bag. Sleeping bag ini saya menggunakan sleeping bag dari buatan lokal ya, brand anak negeri, yaitu dari Meika Shop. Yaitu ini tuh bahannya microfiber 0,006. Jadi sleeping bag ini katanya kuat sampai -3 derajat Celcius. Ya, semoga aja lah, nanti saya kan ada ekspedisi nanti sekitar 1 minggu, antara 2 dan 3 maupun 4 gunung akan saya kunjungi di masih sekitar Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan aja kuat
dan bisa menahan tubuh saya untuk tetap hangat meskipun di puncak pegunungan. Yang selanjutnya itu ada apa ini? Cooking set yang TNI, kalau yang TNI. Terus ini ada kompornya juga, ini ada buat masak. Biasanya di dalam cooking set ini saya suka taruh beras. Jadi di dalam sini udah ada beras karena besok saya akan mulai berangkat ekspedisi. Selanjutnya ini nih, kaos kaki. Ini sangat perlu karena ini yang akan melindungi kaki kalian ya. Untuk merek ataupun bahan ya itu tergantung kalian, tergantung selera juga. Tapi saya menggunakan Gotrek. Menurut saya kaos kaki ini tebal, terus di bawahnya juga ada anti slip, jadi enak lah buat mendaki. Selanjutnya sepatu ini belum dicuci ya, kemarin habis pulang dari Artapela. Saya menggunakan Sinta yang waterproof. Ini udah berapa tahun ya? 3 tahun lah. 3 tahun awal kuliah. Selanjutnya ada ini gas portable. Saya bawa 2. Biasanya bawa 2 kalau ke gunung, tapi paling habis 1 lah, 1,5. Yang selanjutnya ini peralatan mandi. Ini sampo ya, terus ini ada sabun saya masukin ke bekas madu, terus ini ada sikat gigi sama pasta giginya juga. Kenapa bawa ini ya? Menurut saya wajib lah. Kalian beberapa hari di gunung terus turun, ya kali lah seminggu gak mandi, ya Allah. Nah jangan lupa nih P3K ya, obat-obatan. Saya biasanya bawa obat sakit perut, obat pusing, obat meriang. Terus itu yang belum dibawa kayak stapler, terus minyak kayu putih, sama setelah lupa, betadine. Nah, untuk kenapa bawa ini ya, untuk mencegah tadi. Setelah tadi saya ceritakan bahwa ya kalian harus bisa menjaga diri sendiri, peralatan harus lengkap. Nah, ketika peralatan sudah lengkap, tapi ada kendala ataupun kalian bisa jatuh ataupun gimana ya, kita kan nggak tahu. Jadi persiapan P3K harus bawa. Yang selanjutnya kemana ya? Nanti ini lah. Oh ini nih, headlamp saya pakai tablet. Kenapa pakai ini? Yang pertama enak ya. Kita coba. Nah, tablet ini tuh enak. Kelebihannya yaitu ada sensor. Nah, set. Nah, iya. Nah, ini yang yang saya suka dan kenapa saya pilih headlamp ini. Yang pertama ada sensornya, terus bisa dicas juga jika memakai baterai. Jadi jika kalian habisan baterai headlampnya mati, kalian bisa cas pakai power bank. Yang selanjutnya ini nih, ini casan kamera, selalu saya bawa. Terus ada power banknya saya sengaja kecil, soalnya hanya untuk ngecas headlamp aja ya, yang headlamp ini. Jadi headlamp ini dicas langsung pakai power bank ini. Yang selanjutnya ini peralatan kecantikan lah, pertama sisir. Bawa nih harus, biar takutnya ya ntar kalian di gunung ketemu sama cewek rambutnya acak-acakan lah, kacau. Nah, terus deodoran, terus ada hand body juga, body lotion. Kenapa saya bawa? Karena ya takutnya ntar malah gimana, biar enak aja gitu, biar nggak kasar, biar lembut. Terus ini udah. Nah ini rain cover. Jadi ini untuk kalau jaga-jaga takutnya hujan. Jadi kantong carry kita bisa ditutupin sama rain cover ini. Ini ukurannya 60 liter. TNF cover bag 60 liter. Tapi ketika saya muncak atau pendakian, saya dari rumah
sampai BC, sampai puncak, turun lagi puncak, sampai rumah lagi, saya selalu pakai ini. Yang pertama untuk menjaga takutnya ada goresan-goresan gitu ke kantong ya, ke carry ini. Jadi kalaupun ada goresan dari benda-benda tajam seperti pohon atau ranting, tidak langsung mengena pada carry tapi kena ke cover bag. Nah ini cover bag TNF 60 liter. Terus ini ada tisu basah. Tisu basah gunanya buat apa sih? Ya biar minimalisir air di gunung, yang kalau udah makan cuci tangan ya pakai tisu basah. Terus kalau BAB biasanya saya pakai ini juga, pakai tisu basah. Kecaman buat kalian yang di gunung BAB tapi nggak gali dulu, ya Allah itu ranjau darat. Itu kalau keinjek, ya Allah, udah sama air susah. Kalau nggak dicuci pakai air sepatu bau. Jadi mohon lah buat kalian para pendaki gunung nih, kalau mendaki, kalau pengen pup atau BAB, gali dulu. Udah digali, nah pakai tisu. Nah udah digali iya, pakai tisu iya, udah cakep. Nah yang paling mantapnya itu tisunya nggak dikubur, tisunya berserakan. Ya Allah, udah mah capek, panas. Nah ini ada yang menyengat ke hidung. Handuk kecil biasa saya bawa, karena biasanya kalau udah mendaki atau sebelum mendaki kan capek ya, udah perjalanan, biasanya saya mandi dulu di base camp sambil ya ngobrol-ngobrol dulu lah, mandi. Jadi biasanya saya nggak langsung muncak atau nggak langsung pulang di BC, biasanya saya mandi dulu, ngopi dan yang lainnya. Terus ini nih bantalnya Cuco Meong ya. Ini bantal yang biasa saya bawa. Kenapa gak pakai yang apa ya, matras tiup, bantal tiup? Saya pernah pakai bantal tiup tapi gak enak asli. Ya mungkin tiap orang beda-beda ya, ada yang enak pakai bantal tiup, kalau saya ngerasa nggak enak. Terus ini alat makan. Yang pertama piring direkomendasikan pakai yang plastik biar nggak pecah. Ya kali pakai yang apa ya, yang kaca atau bahan apa sih, keramik gitu, nanti pecah. Terus ini mangkok, ini gelas juga, terus apa ya, sini dulu lah. Ini nih yang wajib kalian bawa, jaket wajib, dan direkomendasikan jaket yang emang bisa menahan suhu tubuh kalian tetap hangat. Jadi untuk jaket saya pakai TNF ya, kedalamannya bulu. Terus sejauh ini sudah saya pakai ke Semeru, terus ke gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, lumayan kuat, hangat banget. Nah selanjutnya buat kalian yang suka mendaki gunung ataupun yang baru-baru mau seperti saya ya, saya bukan pegiat alam, saya hanya orang-orang yang ya mau main gitu ke gunung, menangkan diri. Nah ini saya biasanya pakai baju kemeja yang bahannya emang cepet kering juga. Terus di belakangnya pakai furing, jadi ada untuk seperti apa ya, udara masuk. Biasanya saya pakai satu baju untuk naik dan turun. Pakai bajunya, bawa baju 2 ataupun 3 ya. Yang satu pakai untuk kalian pulang maupun pergi. Jadi ketika kalian muncak ya pakai baju ini. Ketika sudah sampai di tempat mau tidur di base camp ataupun di mana yang namanya mau tidur, mau istirahat di tenda, buka, ganti pakai baju ganti. Nah ketika kalian mau berangkat lagi pakai baju ini lagi. Terus apa ya, oh ini nih tenda. Jadi ini tenda kapasitas 4-5. Niatnya mau yang beli yang untuk 2 orang lah. Selanjutnya ini nih matras saya bawa 2. Yang pertama, yang satu buat di luar ya, buat masak, buat ngopi juga sama pendaki lain. Yang satu lagi buat di dalam, buat ngabarin untuk barang-barang. Selanjutnya ini
kamera saya selalu bawa kamera yang untuk dokumentasi. Terus jangan lupa batu baterai double harus bawa. Terus memori yang lainnya, alat-alat yang lainnya harus kalian bawa. Terus ini ada waste bag ya, waste bag ini merek Consina Balige. Nah biasanya saya selalu bawa, soalnya buat kayak bawa HP, terus casan, terus pokoknya alat-alat penting yang sering saya keluarkan biasanya saya simpan di kantong ini. Soalnya kan enak juga di depan ya, gak harus buka carrier, gak ribet lah pokoknya. Jadi buat logistik, pertama saya selalu bawa mie instan ya, karena ya yang pertama yang namanya juga mie instan, jadi sangat instan lah, gak terlalu memakan waktu lama gitu buat menyantapnya juga. Terus ini buat bumbu-bumbu, saya bawa bumbu-bumbu kayak royco, terus ada bubuk, saus sengaja yang stick, soalnya biar nggak terlalu ribet, biar kalau udah makan satu ataupun dua bisa nggak harus buka tutup gitu. Terus kopi ya, kopi biasanya saya bawa 10 untuk besok, karena ya lumayan juga lama, kopi menyesuaikan lah untuk kalian kopi. Terus saya bawa sosis juga, bawa sosis kencengan sih. Ini ada bumbu, ada bawang merah, bawang putih, terus ada kunyit, ada yang lainnya lah. Pokoknya di satu tempat, saya simpan di satu tempat. Selanjutnya saya bawa sarden. Terus biasanya saya mau bawa dendeng juga, bawa yang lainnya lah. Untuk makanan, menurut saya yang pertama yang harus bergizi, terus jangan yang terlalu pedas. Kalau bawa saus boleh sih, tapi makannya jangan terlalu banyak, biar gak sakit perut. Terus apa lagi ya, mungkin segitu peralatan yang harus kalian bawa ketika mendaki gunung ya. Yang penting carrier, sleeping bag, terus jaket, baju ganti, terus ini alat-alat yang lainnya opsional ya, cuma pilihan kalian mau apa aja. Sepatu disarankan pakai yang ini, pakai yang ada bawahnya biar nggak licin juga. Terus kalau bisa yang ada pelindung ininya. Ini yang pengen banget saya kasih tahu buat kalian yang suka muncak, mohon untuk jangan meninggalkan sampah di gunung asli. Jangan mentang-mentang kalian udah bayar simaksi, terus ada uang kebersihan juga, kalian seenaknya gitu buang sampah di puncak, di base camp. Saya mohon bawa turun, meski minimal ke base camp lah. Kalau di puncak, meskipun di puncak ada tempat sampahnya, sekalian pikirkan saja dari puncak ke base camp itu harus dibawa oleh orang. Ketika sampah sudah menumpuk begitu banyak dan orangnya mulai terbatas untuk menjaga, susah juga, bakalan tetap menumpuk. Jadi mendingan kalau kalian bawa nih, kayak saya bawa plastik kayak gini, bawa plastik, terus sampah-sampah tuh kumpulin, ketika turun jangan disimpan di puncak di tempat sampah, tapi bawa sampai ke base camp. Nah udah di base camp bilang, ini sampah dari saya bekas yang tadi yang muncak. Nah entah kan ada tong sampah tuh di daerah warga, nah bisa dimasukin di sana. Kalau di daerah warga kan orangnya banyak, kalau udah menumpuk juga mereka bisa pakai mobil ataupun apa. Saya mohon untuk dibawa sampahnya dibawa turun, cukup kenangan aja yang menyisa, jangan sampai ada yang tersisa di puncak. Mungkin gitu aja. Oh iya, ini terakhir yang selalu saya pakai, bucket. Ini bucket selalu saya pakai. Yang pertama ya untuk biar nggak terlalu panas, biar cahaya matahari nggak langsung ke otak gitu ya. Bisa dibayangin kan, lagi muncak capek-capek nih, gendong carrier berat, terus si kepala kena cahaya matahari secara langsung, nyut. Jadi saya pakai bucket. Terus baju juga nih, kado dari mantan, jadi baju sama bucket saya dikasih oleh bosku clothing. Buat kalian yang mau beli bucket, mau beli topi, terus topi rimba, baju gini,
terus ada baju yang ini juga. Pokoknya buat kalian yang mau bikin ganteng gitu, biar kelihatan lebih ganteng dan manis, biar para cewek maupun cowok menjadi klepek-klepek, bisa dicek langsung di bawah ya, di Bosku Clothing. Mungkin gitu aja dari saya untuk perlengkapan yang harus kalian bawa ketika kalian muncak. Jangan lupa jaga diri kalian masing-masing, tempatkan diri sebagai tamu yang baik di tempat dimanapun gunung yang akan kalian kunjungi. Sama satu, kalau BAB gali sama kubur, terus sampah bawa turun. Gitu aja dari saya. Salam satu tanah, tanah air Indonesia.